Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bilangan kompleks. Ya. Jadi untuk bilangan kompleks ini, kalau di materi kalkulus 1 ya, itu ada di sub apa bab A.1, apa materi suplemen gitu. Ya, jadi bisa dibilang untuk materi secara kalkulus kita sudah selesai ya, karena kita sudah sampai kemarin terakhir sudah materi integral. Nah, sekarang untuk materi tambahan di kalkulus 1 nanti ada suplemen A sama suplemen B. Untuk suplemen A kita bahas tentang bilangan kompleks, sedangkan untuk yang suplemen B itu kita akan membahas tentang matriks seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ya. Di sini kita akan bahas tentang bilangan bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Jadi secara definisi, kan ya, secara definisi, ya. Jadi eh, bilangan kompleks adalah apa? Jadi bilangan Z, katakanlah saya punya sebuah bilangan Z, ya. Dia disebut dengan bilangan kompleks, gitu ya. Oke. Jika apa? Jika Z itu dapat dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan A plus IB. Oke. Jadi Z itu dikatakan bilangan kompleks jika Z itu dapat dinyatakan dalam bentuk A plus IB. Di mana A, B-nya itu adalah bilangan real. Oke, seperti itu. Kemudian untuk I itu adalah bilangan imajiner sebutannya. Jadi I itu definisinya adalah bilangan imajiner, yaitu senilai dengan akar min 1. Itu ya. Jadi Z itu dikatakan bilangan kompleks kalau misalkan Z itu dapat dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan A plus IB, di mana A dan B-nya itu dia bilangan real, dan I-nya itu sama dengan akar min 1. Dan di sini juga I, dia mempunyai sifat bahwa apa? I pangkat 2, I kuadrat, itu sama dengan min 1. Oke. Sebenarnya asal asal muasal dari bilangan kompleks ini bisa dibilang dari sebuah apa namanya, dari akar dari suatu polinomial ya. Kalau misalkan kita coba, ini tadi kita lihat apa, ini disebut dengan bilangan bilangan imajiner, kan ya. Ini adalah bilangan imajiner. Oke. Kalau kita coba flashback, sebenarnya permasalahan yang mendasari dari sebuah bilangan kompleks itu adalah kita disuruh mencari solusi dari x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Dimana kalau kita coba lihat polinomial ini tidak ada nilai x real yang memenuhi. Tidak ada apa? Solusi real. Kan ya? Ini kan dia tidak ada solusi real. Solusi solusi realnya seperti itu. Sehingga terus apa solusinya ya? Mungkin dengan gampang berarti apa kalau misalkan kita punya x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 berarti adalah x kuadrat sama dengan min 1, maka kita peroleh bahwa x sama dengan akar min 1. Sehingga dalam hal ini akar min 1 itu menjadi suatu pembahasan yang baru, di mana disebut dengan bilangan imajiner. Sehingga nanti itulah yang mendasari kita akan mempelajari apa yang disebut dengan bilangan kompleks. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Ini adalah bilangan kompleks seperti itu. Ini definisinya. Nah, dalam bilangan kompleks ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui ya. Pertama, yang A ini disebut dengan bagian real, ya kan ya? Ini disebut dengan bagian real. Ya.
disebut dengan bagian real. Biasanya juga dinotasikan sebagai eh, apa? Notasikan sebagai RE, ya kan ya? Bagian real Z. Nah, oke. Ini sama dengan A, sedangkan untuk yang ini B itu disebut dengan bagian imajinernya. Ini disebut dengan bagian imajiner. Atau secara notasi dia ada IM, kan ya? IM Z. Seperti itu. Tuh ada bagian real. Bagian real itu ya istilahnya yang paling gampang memahaminya adalah yang tidak nempel dengan I. Sedangkan yang B itu bagian imajiner adalah bagian yang nempel dengan bilangan imajiner yaitu I. Seperti itu. Oke. Sehingga dari sini kita bisa ambil beberapa contoh ya. Misalkan contoh apa contoh dari bilangan kompleks yang bisa kita dapatkan yaitu Z sama dengan 1 plus 2I. Ini contoh dari bilangan kompleks, di mana dari sini kita peroleh bahwa apa? Bagian realnya itu sama dengan 1, sedangkan bagian imajinernya itu sama dengan berapa? Sama dengan 2. Oke. Jadi bagian realnya adalah 1 dan bagian imajinernya adalah 2. Oke. Contoh lagi, misalkan Z sama dengan min 2 min 2 min I, kan ya? Berarti ini apa berarti? Kalau kita lihat dari sini berarti bagian realnya itu adalah min 2. Seperti itu. Sedangkan untuk bagian imajinernya itu sama dengan min 1. Oke. Nah, terus misalkan apa lagi? Z sama dengan akar min 4. Nah, Z sama dengan akar min 4 apakah bilangan kompleks? Berarti kalau misalkan seperti ini, ya apakah dia bilangan kompleks? Berarti pertanyaannya dikembalikan ke apakah dia dapat dinyatakan dalam bentuk A plus IB. Oke, kalau kita coba lihat dari akar min 4 itu kan sama halnya apa? Bisa kita tulis sebagai apa? Akar 4 dikali akar min 1. Akar 4 itu adalah 2, sedangkan akar min 1 adalah I. Nah, udah. Berarti kan di sini bisa kita lihat ya, bahwa apa? Bagian realnya itu adalah 0, ya kan ya? Sedangkan bagian imajinernya, ya, bagian imajinernya itu dia sama dengan 2. Sehingga ini berarti juga bilangan kompleks karena dia dapat dinyatakan dalam bentuk 2i, di mana 2i pada dasarnya kan sama aja kayak 0 ditambah 2i. Oke. Sehingga A-nya 0, B-nya 2. Contoh lain berarti Z sama dengan 1. Z sama dengan 1 kita tahu ini adalah bilangan real ya. Oke. Dan di mana kita tahu juga bahwa bilangan real itu merupakan subset dari bilangan kompleks. Kan ya. Jadi C itu dia himpunan semua bilangan kompleks ya. Ini mungkin juga belum saya declare kan ya. Jadi notasi dari himpunan semua bilangan kompleks itu dia C, kan ya. Himpunan bilangan kompleks. Ya. Dimana apa? Dia disimbolkan dengan C seperti ini, yaitu apa? Semua bilangan yang bilangan Z, demikian hingga Z-nya itu sama dengan A plus IB, ya kan ya? Dimana apa? A, B-nya adalah bilangan real, dan I-nya sama dengan akar min 1. Jadi semua himpunan bilangan kompleks itu dinotasikan sebagai bentuk C seperti ini. Nah, bilangan real itu juga bisa kita kategorikan juga bilangan kompleks. Ya kenapa? Ya kembali ke tadi. Karena bilangan real selalu dapat dinyatakan dalam bentuk A plus IB. Contohnya di sini 1 ini kan sama dengan apa? 1 ditambah 0, 0i. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa bagian realnya itu dia sama dengan 1, sedangkan bagian imajinernya itu dia sama dengan 0. Oke, sehingga dari sini
bisa kita simpulkan bahwa jika bagian imajinernya 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan real secara khusus seperti itu. Oke? Jadi itu definisi dari bilangan kompleks. Nah, untuk bilangan kompleks tentunya karena dalam bilangan real biasa ya, kita mengenal beberapa operasi. Dalam bilangan kompleks tentunya juga kita mengenal beberapa operasi juga. Seperti itu. Contohnya, misalkan untuk selanjutnya operasi bilangan kompleks ini. Operasi bilangan kompleks. Oke. Misalkan saya punya Z1 itu adalah A1. Saya punya bilangan kompleks Z1 ditambah B1I, ya kan ya? Oke. Di mana di sini kita tahu bahwa A1 dan B1-nya adalah bilangan real. Kemudian saya punya Z2, bilangan kompleks yang lain yaitu adalah A2 ditambah B2I. Seperti itu, maka kita bisa menjumlahkan dua bilangan kompleks berikut. Oke, kita bisa menjumlahkan dan mengurangi dua bilangan kompleks berikut. Jadi kalau misalkan ditanya Z1 ditambah Z2, berarti sama dengan berapa? Ya udah, berarti di sini adalah A1 B1I, kan ya? A1 ditambah B1I ditambah dengan A2 ditambah B2I. Oke. Cara menjumlahkannya gimana? Cara menjumlahkannya ya kita gampangannya adalah yang bagian real dengan bagian real, yang bagian imajiner dengan bagian imajiner. Sehingga ini sama dengan apa? Sama dengan A1 ditambah A2, sama-sama bagian real ya, ditambah dengan B1 ditambah B2I. Seperti itu. Oke. Dan ini juga berlaku untuk pengurangan. Ini kan ya. Jadi ini berlaku untuk yang penjumlahan, oke, dan pengurangan seperti itu. Dan pengurangan. Sehingga di sini kalau misalkan dia di sini main, maka di sini pasti juga main, sehingga di sini dia pasti main dan di sini juga pasti main. Paham ya? Jadi untuk itu untuk yang bilang apa operasi bilangan kompleks yang penjumlahan. Contohnya apa? Misalkan di sini kita punya katakanlah Z1 sama dengan 1 plus 2I, kemudian Z2 sama dengan 3 min 5I, maka pertama kita bisa menjumlahkannya Z1 tambah Z2, berarti ini sama dengan 1 plus 2I ditambah 3 min 5I. Oke. 1 tambah 3 berarti sama dengan 4, 2, ya udah 1 tambah 3 berarti sama dengan 4 ya. Terus 2 ditambah min 5 berarti min 3, berarti sama dengan 4 min 3, 3. Oke. Terus kemudian kalau dikurangi berarti gimana? Berarti ya sudah, berarti Z1 min Z2 sama dengan berarti apa? 1 min 1 plus 2I dikurangi dengan 3 min 5 min 5I. Berarti ini apa? 1 dikurangi 3 berarti dia sama dengan min 2. Terus 2 dikurangi min 5 berarti 2 plus 5 ya berarti 7. Berarti min 2 plus 7. Oke. Jadi kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan dua bilangan kompleks. Oke. Ini operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, kemudian apa? Berarti selanjutnya perkalian ya. Untuk perkalian itu seperti apa? Nah, sekarang untuk operasi perkalian. Oke. Operasi perkalian. Oke.
Berarti gimana kalau perkalian? Berarti kalau perkalian berarti apa? Z1 dikali Z2 itu sama dengan apa? Tadi Z1-nya adalah A1 ditambah B1I dikali dengan A2 plus B2I. Cara ngalikannya gimana? Cara ngalikannya ya seperti kita mengalihkan dalam konteks aljabar biasa. Mungkin kalau misalkan dulu teman-teman belajar di SMP atau di SMA mungkin menggunakan teknik metode perkalian pelangi mungkin ya namanya ya. Dulu saya belajarnya gitu sih namanya. Berarti di sini kita gunakan teknik perkalian pelangi ini ya. Sehingga jadinya apa nih berarti? Itu sama dengan A1 kali A2 berarti ya berarti A1 kali A2 terus A1 kali B2. Berarti ditambah A1 kali B2I plus B1I dikali A2 berarti A2 kali B1I. Terus B1 kali B2, I kali I tadi kita sudah dapat bahwa kalau I kuadrat sama dengan min 1 ya. Berarti ini sama dengan min B1 min B1 B2. B1 B2. Sehingga dari sini kita coba kelompokkan yang bagian apa yang tidak nempel dengan I kita kelompokkan, yang nempel dengan I kita kelompokkan. Sehingga jadinya apa nih berarti? Berarti di sini A1 A2 min B1 B2 plus I dikalikan dengan A1 B2 plus A2 B1. A2 B1. Oke. Jadi ini adalah bentuk umum dari yang perkalian bilangan kompleks. Contohnya apa? Contohnya misalkan tadi kita udah punya Z1-nya adalah 1 plus 2I, Z2-nya adalah 3 min 5I. Kita coba kalikan ya. Berarti di sini apa berarti? Berarti Z1 dikali Z2 berarti sama dengan apa? 1 plus 2I dikalikan dengan 3 min 5I. Kita kalikan. Jadinya apa berarti? Kalau kita kalikan jadinya adalah 1 plus 3, 1 kali 3 berarti 3. 1 dikali min 5I berarti min 5I. 2I dikali 3 berarti plus 6I. 2I kali min 5I, 2 kali 5, 2 kali min 5 berarti min 10. I kali I berarti min 1, berarti ketemu berarti jadi plus 10 ya. Sudah, berarti sama dengan berapa ini? Yang bagian real dengan bagian real, bagian imajiner dengan bagian imajiner ya. Berarti 3 ditambah 10 berarti dia 13. Min 5 tambah 6 berarti 1. Berarti plus I. Berarti ini adalah hasil dari perkalian dari dua bilangan kompleks tadi. 1 plus 2I dikali dengan 3 min 5I. Seperti ini. Terus kemudian apa lagi? Pembagian ya? Belum ya? Berarti pembagian gimana? Kalau pembagian, oke ini tadi perkalian ya. Ini adalah perkalian. Oke. Sekarang ke pembagian. Kalau pembagian seperti apa? Mungkin pembagian agak sedikit lebih kompleks ya. Apa lebih rumit kelihatannya. Kita coba lihat ya. Berarti kalau pembagian berarti gimana? Misalkan Z1 per Z2. Berarti sama dengan apa? Berarti sama dengan A1 ditambah B1I oke, per A2 plus B2I. Oke, terus gimana cara membagikannya? Prinsip dasarnya adalah kita harus bisa menyatakan dalam bentuk ini. Jadi prinsip dasarnya adalah biasanya kita harus bisa menyatakan dalam bentuk kira-kira bagian realnya apa ditambah dengan bagian imajinernya apa. Jadi tujuannya ke situ. Oke, jadi tujuannya ke situ. Kira-kira nanti bagian realnya apa dan bagian imajinernya apa. Idenya gimana? Idenya adalah seperti ini. Kita kalikan sekawan. Oke, karena kita tahu tadi I itu adalah akar min 1, sehingga nanti idenya mirip seperti kita mengalihkan sekawan. Seperti itu ya. Sehingga di sini apa? Pertama kita punya tadi apa? A1 ditambah B1I per A2 plus B2I. Oke. Dikalikan apa? Sekawan dari mana? Sekawan yang di bawah. Berarti apa sekawannya? Berarti di sini dia A2 min B2I, kan ya, dikali dengan
A2 min B2I. Sehingga nanti ini dikalikan secara biasa aja. Berarti sama dengan apa ini berarti? Berarti ini sama dengan A1 ditambah B1I. Ini kan ya. Dikalikan dengan A2 min B2I. Oke. Per. Kan ya, ini bawah juga sama. Berarti nanti A2 ditambah B2I. Oke. Dikalikan dengan A2 min B2. Nah, ini kita kalikan seperti biasa yang tadi. Kita kalikan pelangi. Ini kan ya. Oke. Jadinya apa nih berarti? Oke. Jadinya adalah berarti A1 kali A2 berarti A1 A2 min min A1 B2 ya. A1 B2 I, ini kan ya. Ditambah dengan A2 B1, A2 B1 I. Terus B1 kali min B2 berarti min B1 B2 I kali I min 1 berarti jadinya plus ya. Berarti di sini plus B1 B2 per. Terus berarti A1 yang di bawah A1 kali A2 berarti A2 kuadrat. Terus A2 kali min B2 berarti di sini A2 B2I. Ini kan ya. Terus B2I dikali A2 berarti jadinya plus A2 B2I. A2 B2I. Terus B2 kali min B2 berarti jadinya min B2 kuadrat. I dikali I berarti min 1 berarti jadinya plus ya. Plus berarti di sini adalah B1 B2 kuadrat. Yang di bawah ini bisa dicoret. Sehingga jadinya apa berarti? Berarti ini sama dengan oke. Berarti di sini adalah apa? Berarti A1 A2. Ini kan ya. A1 A2 ditambah dengan B1 B2. Jadi kita kelompokkan yang bagian realnya ya. A1 A2 ditambah B1 B2 ditambah dengan A2 B1 min A1 B2I. Oke. Per apa? Berarti di sini adalah A2 kuadrat plus B2 kuadrat. Oke. Sehingga dari sini udah jelas ya bahwa apa? Bagian realnya adalah A1 A2 ditambah B1 B2 per A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah dengan I kan ya. Dalam kurung bagian imajinernya apa? Berarti A2 B1 min A1 B2 dibagi dengan A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Seperti itu. Oke. Nah, silakan mungkin nanti teman-teman bisa dicoba ya. Oke. Dicoba kira-kira nanti hasil dari apa? Tadi berarti Z1-nya 1 plus 2I ya. Berarti 1 plus 2I dibagi dengan Z2-nya tadi 3 min 5I. Kan ya? 3 min 5I kira-kira sama dengan apa? Oke. Coba nyatakan dalam bentuk bagian apa bla 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 ditambah I bla 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 kira-kira sama dengan apa? Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk operasi bilangan kompleks ya sebenarnya mirip seperti operasi dalam bilangan real biasa. Seperti itu. Oke. Jadi mirip seperti bilangan real biasa atau bilangan kompleks. Oke. Ada penjumlahan pengurangan, ada perkalian, ada juga pembagian. Oke. Terus kemudian dalam bilangan kompleks juga mengenal istilah conjugate atau sekawan. Nah, mungkin kita tadi sudah sempat nyinggung sekawan ya. Jadi ada namanya istilahnya conjugate atau sekawan. Conjugate atau sekawan dari bilangan kompleks. Dimana apa? Kalau misalkan kita punya Z, kita punya bilangan kompleks A plus IB, maka conjugate dari Z itu biasanya dinotasikan sebagai conjugate Z itu biasanya dinotasikan sebagai Z bar seperti ini. Jadi ada Z
di atasnya ada ada overline-nya lah seperti ini ya. Ya. Jadi seperti ini notasinya. Itu apa definisinya? Yaitu adalah A min IB. Oke. Jadi itu adalah bentuk dari sekawan dari bilangan kompleks. Sehingga kalau misalkan kita punya katakanlah contoh eh, Z sama dengan 1 plus 2I, oke, maka konjugatnya apa? Berarti konjugatnya itu sama dengan ya 1 min 2I. Oke, berarti itu adalah konjugat dari bilangan kompleks. Nah, beberapa sifat konjugat apa kira-kira? Kalau misalkan kita coba lihat, nah ini mungkin ada lagi ya, sifatnya ada juga modulus. Modulus, kalian aja ya. Berarti ada nanti istilahnya modulus. 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 Modulus dari bilangan kompleks. Oke. Yaitu apa? Kalau misalkan kita punya bilangan Z sama dengan A plus IB, A plus IB, modulus Z, ya kan ya, modulus dari Z itu biasanya ditafsirkan sebagai berikut. Jadi mirip seperti tanda mutlak. Oke. Jadi mungkin bisa dibilang juga bahwa modulus itu adalah nilai mutlak dalam bilangan kompleks. Ya gitu. Yaitu adalah mutlak Z itu sama dengan apa? Akar A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Oke, itu adalah modulus dari bilangan kompleks. Oke, gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan kita punya bilangan kompleks di sini yaitu Z sama dengan 4 plus 3I, maka modulusnya apa? Berarti modulus Z sama dengan, berarti ya udah, berarti akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan berapa berarti? Berarti di sini dia akar 16 tambah 9, berarti sama dengan akar 25. Akar 25 berapa berarti? 5. Sehingga di sini modulus dari bilangan kompleks 4 ditambah 3i itu dia sama dengan apa? Sama dengan 5. Oke. Nah, terus sifat-sifatnya apa? Sifat-sifat dari konjugat dan modulus apa? Kalau misalkan kita coba lihat di sini, pertama untuk sifat-sifatnya, sifat-sifat pertama yaitu apa? Kalau misalkan kita punya modulus dari sifat-sifatnya ya, kalau misalkan coba lihat, berarti modulus dari Z1 tambah Z2 katakanlah. Oke, modulus, tar dulu ya. Oke, sifat-sifatnya. Misalkan kita punya modulus dari bilangan kompleks. Jadi kalau misalkan kita punya Z1, katakanlah tadi Z1 itu sama dengan A1 ditambah B1I, dan Z2 sama dengan A2 plus B2I. Berarti apa? Kalau misalkan kita coba jumlah gitu ya, berarti modulus dari penjumlahannya gimana berarti? Berarti ini sama dengan apa? Modulus dari A1 tambah B1I ditambah dengan A2 ditambah B2I. Ya kan ya? Sehingga sama dengan apa? Tadi kita udah membahas tentang penjumlahan bilangan kompleks ya. Berarti sama dengan modulus dari A1. Oke. A1 tambah A2 ya kan ya? Berarti ini sama dengan A1 tambah A2. A1 ditambah A2 plus B1 tambah B2I. Ya kan ya? B2 dalam kurung I. Berarti modulusnya apa ini? Berarti modulusnya adalah A1 ditambah A2. Oke. Dikurangi kan ya tadi yang modulus ya. Berarti dikurangi dengan B1 B2. Di mana ini dia sama dengan apa?
ini sama dengan, ternyata sama aja kayak gini. Berarti A1 min B1I ditambah dengan A2 min B2I. Kalau misalnya kita coba jabarkan lagi. Di mana ini sama dengan apa? A1 min B1I itu sama dengan Z1 konjugat ditambah dengan Z2 konjugat. Oke. Gitu ya. Jadi itu sifat dari konjugat. Jadi konjugat dari Z1 tambah Z2 itu sama dengan masing-masing bilangan kompleksnya dikonjugatkan baru dijumlah. Dan ini juga berlaku untuk pengurangan sebenarnya. Jadi kalau misalkan tadi yang pertama kita berlaku bahwa konjugat dari Z1 ditambah Z2 itu sama dengan konjugat Z1 ditambah dengan konjugat Z2, ini juga berlaku untuk pengurangan. Jadi konjugat dari Z1 min Z2 ini juga pasti sama dengan konjugat Z1 dikurangi dengan konjugat dari Z2. Gitu. Oke. Itu ya. Kalau perkalian gimana? Karena kalau perkalian sama ya. Kalau perkalian juga berlaku hal demikian. Yaitu apa? Modulus dari Z1 kali Z2, kan ya? Berarti modulus Z1 kali Z2 itu sama halnya apa? Modulus Z1 dikalikan dengan modulus Z2. Oke. Terus kemudian apa lagi? Kalau misalkan kita coba lihat pembagiannya gimana? Berarti modulus dari Z1 dibagi Z2 ini juga sama. Yaitu sama dengan apa? Modulus modulus konjugat ya. Konjugat dari Z1 dibagi dengan konjugat dari Z2. Seperti itu, oke. Jadi ini sifat-sifat dari konjugat. Ya. Jadi ini adalah sifat-sifat konjugat. Oke. Nah, terus apa lagi hubungannya? Kalau misalkan kita coba lihat ya, kita coba lihat di sini. Oke. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa apa? Kalau konjugat itu adalah sekawan, kan ya. Jadi kalau misalkan kita punya Z sama dengan A plus IB, oke. Kita tahu bahwa Z itu Z konjugat sama dengan A min IB. Kalau kita coba jumlah gitu ya. Kalau kita jumlah berarti sama dengan apa nih berarti? Berarti kalau misalnya kita jumlah sama aja kayak Z ditambah Z konjugat itu sama dengan berarti di sini 2A ya. Berarti 2A sedangkan yang IB sama min IB saling menghilangkan. Sehingga di sini kita peroleh bahwa apa? Bahwa A itu sama dengan Z ditambah Z konjugat dibagi 2. Oke, sehingga kesimpulannya apa? Ternyata bagian real dari Z itu dapat dinyatakan dalam bentuk Z itu tadi ditambah dengan konjugatnya dibagi dengan 2. Dengan cara yang sama, kalau misalkan kita punya Z sama dengan A plus IB, okay, kemudian Z konjugatnya adalah A min IB, dengan ide yang sama, katakanlah saya ingin mengurangi di sini, sehingga didapat apa berarti? Berarti di sini adalah Z min Z konjugat sama dengan A-nya saling menghilangkan, ini berarti plus ya, berarti sama dengan 2IB. Sama dengan apa berarti? Sehingga di sini kita peroleh bahwa apa? B sama dengan Z min Z konjugat Z min Z konjugat dibagi dengan 2. Oke, atau dengan kata lain apa berarti? Berarti bagian imajiner dari Z itu dapat dinyatakan dalam bentuk Z min Z konjugat per 2. Oke. Sehingga ini adalah hubungan antara Z dengan konjugatnya. Dimana dihubungkan dengan bagian imajiner dan bagian realnya. Oke. 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 Terus apa lagi? Sifat untuk yang modulus ya. Oke, sifat modulus kita belum bahas. Untuk sifat-sifat modulus
Mungkin sini saya ambil dari referensi ya. Oke, untuk modulus. Ya, ini sifat-sifat dari modulus ya. Kita tahu tadi kalau misalkan kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, kalau tadi pakai A plus IB sama aja ya. Maka kita bisa mencari modulus dari Z, yaitu mutlak Z di sini ya. Jadi bacanya itu lebih tepatnya modulus ya. Modulus Z itu sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sifatnya apa? Sifatnya yang jelas nilai modulus itu pasti dia nggak mungkin negatif ya. Oke, modulus itu nggak mungkin negatif karena ini kan kalau kita lihat dari sini bentuknya dia merupakan bentuk hasil dari sebuah akar di mana dia pasti lebih besar sama dengan 0 gitu. Terus sifat yang kedua adalah modulus Z itu pasti sama dengan modulus min Z seperti itu. Oke. Dan dia juga pasti sama dengan modulus dari konjugatnya gitu ya. Jadi modulus dari suatu bilangan kompleks itu sama dengan modulus dari konjugatnya. Gitu. Kenapa ya? Karena kalau misalkan tadi kita punya Z sama dengan akar A plus IB, maka kita tahu bahwa apa? Modulus Z itu pasti sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan kalau misalkan kita tinjau konjugatnya, berarti A min IB, berarti ini gimana? Ya sudah, berarti sama dengan apa? Ini modulus dari konjugat itu sama berarti ya, berarti akar A kuadrat ditambah dengan min B kuadrat. Nah, gimana ini juga pasti sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sama ya. Jadi bilangan modulus dari suatu bilangan kompleks itu sama dengan modulus dari konjugatnya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian untuk sifat yang ini, nah ini sebenarnya bisa kita buktikan ya. Bahwa apa? Kalau misalkan kita punya Z yaitu adalah Z dikali dengan Z konjugat, berarti apa? A plus IB dikali dengan A min IB. Nah, ini kita bisa gunakan sifat aljabar ya. Ini kan sama aja kayak penjumlahan dikalikan dengan pengurangannya. Sehingga jadinya berarti di sini A kuadrat min IB kuadrat. Nah, di mana di sini apa? A kuadrat sama dengan ya A kuadrat. B kuadrat tadi I kuadrat sama dengan min 1. Berarti min 1 ketemu min berarti jadinya plus. Sehingga di sini jadinya apa? Berarti ini sama dengan plus B kuadrat. Di mana ini sama dengan apa? Sama dengan gini ya. Berarti kan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikuadratkan. Which is itu sama dengan apa? Modulus Z kuadrat. Oke. Sehingga ternyata perkalian suatu bilangan kompleks dengan konjugatnya, oke, perkalian bilangan kompleks dengan konjugatnya ternyata dia pasti sebuah bilangan real yang dia apa? Merupakan modulus dari bilangan kompleks tersebut yang dikuadratkan. Oke. Jadi ternyata faktanya adalah Z dikali konjugatnya itu pasti bilangan real. Ini adalah pasti bilangan real. Bilangan real. Oke. Nah, terus apa lagi sifatnya? Sifatnya yang lain juga ini ya, perkalian ya. Ternyata kalau misalkan perkalian, modulus dari Z1 kali Z2 itu sama halnya kita masing-masing memoduluskan baru kita kali. Jadi modulus Z1 apa, modulus Z2 apa baru dikali. Oke. Jadi modulus dari perkalian bilangan kompleks sama dengan modulus masing-masing bilangan kompleksnya kemudian dikali. Seperti itu. Ini juga berlaku untuk pembagian. Ya kan ya. Jadi modulus dari Z1 per Z2 itu sama halnya apa? Masing-masing dia dimoduluskan baru diperkan. Dimana dengan syarat mungkin di sini apa? Z2-nya tidak boleh 0 ya. Ini udah jelas bahwa karena apa? Ya karena di pembagian 0 itu juga tidak berlaku dalam bilangan kompleks. Seperti itu. Oke. Itu sifat-sifat dari modulus atau nilai mutlak. Oke. Jadi
Dalam video ini kita sudah membahas tentang apa itu bilangan kompleks, kemudian sifat-sifat operasi dari bilangan kompleks ya. Terus kemudian apa? Conjugate, kan ya? Kita sudah berkenalan tentang apa itu conjugate, yaitu sekawan dari bilangan kompleks. Oke. Kemudian apa itu modulus? Modulus bilangan kompleks. Itu sama beserta sifat-sifat dari conjugate dan modulus seperti itu. Oke. Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini. Mungkin saya akan melanjutkan di video berikutnya tentang bentuk kutub dari bilangan kompleks seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Silakan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa dituliskan dalam kolom komentar. Silakan bisa kalian like dan subscribe channel ini supaya bisa kedepannya bisa saya lebih semangat bikin videonya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.